Sampai kapan? Tetap percaya. Kasih Tuhan abadi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Let's stand on your feet. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Yes. Oh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan, kita katakan sama-sama. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai kami terima Tuhan. Yes. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. We know you, Lord Jesus, that you always protect us and you always comfort us. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menenangkan kami. Pagi ini biar roh Tuhan yang mengurapi dan memakai setiap kami. Lord, let your spirit, Lord Jesus, anoint everyone that take part on this service this Sunday. Kami minta lawatanmu Tuhan. Kami minta jamahanmu ya Tuhan. Lord, we ask not only your visitation but your habitation in this place. Kami minta Tuhan pekerjaan-pekerjaan baru Tuhan nyatakan. Lord, reveal your new thing into our life. Kami siap Tuhan mengalami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. We are ready to praise your name. We are ready to praise your name Lord Jesus. And experience you one more time. Di dalam nama Yesus, in Jesus name. Sama-sama katakan, every believer say
Amen. Good morning, BBC. How are you all? How are you all this morning? Everyone's good? Kita tetap berdiri ya, kita mau baca Alkitab dulu pagi hari ini. Dari Yesaya 40 ayat yang 31. We're gonna read in Indonesia first. Cimei, boleh? Alright, here you go. Yang siap untuk baca firman Tuhan, katakan amin. Yang siap baca firman Tuhan, katakan amin. Oke, semangat ya, semangat. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bahasa Inggrisnya, let's read in English. 1, 2, 3, go! Haleluya. Siapa yang pagi hari ini menantikan kekuatan dari Tuhan? Who's this morning expecting God's strength, God's power? Haleluya. Come on, let's clap your hand in the air, please. Tepuk tangan di atas kepala yuk semuanya. Come on. Let's sing this song together. Everyone. Strength around us. We wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength we rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength to rise, one more time. Strength we rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Hallelujah. Strength we rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Say our God. Wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Sing everyone. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not bring you on glory. You are the defender of the weak. You comfort us in need. You give us up all weak like All right, everyone know this song. We're gonna sing again, okay? Let's start from the beginning. Take a ride. Take a ride. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Sing, take a ride. Strength we rise as we wait upon the Lord, we will Hallelujah. wait upon Say the our Lord. God. Wait upon the Lord, our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not make you one glory. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You leave us up all weak like Puji Tuhan. Hallelujah. You are the everlasting God. Thank you, Jesus. Yeah. Come on, just sing our God. our God. You reign forever. Our hope. Our hope, our strong One more time, sing our God. deliverer. Our God. You reign Forever. Come on. forever. Our strong. You ready, church? Let's go. You
siapa tuh masih kuat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Siapa pagi hari ini mau serukan nama Yesus? Saya nggak ngeliat tangannya yang berangkat. Ayo, yang siap untuk serukan terus nama Yesus, angkat tangannya. Coba saya mau lihat, lambaikan tangannya. Coba senggol kiri kanannya. Hey, let's praise God. Haleluya. Come on, serukan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serukan nama Kau pagi hari ini Tuhan. Kau yang layak. Terima pujian ya Bapa. Haleluya. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau yang takkan tergoyahkan. Takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar Biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Serukan Come on, haleluya. Katakan serukan. Serukan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Jemaat Tuhan katakan, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia. Sekali lagi katakan serukan namanya. Hey. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Hey. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you Jesus.
Mari kita tenangkan hati kita. Mari ambil waktu 1 menit untuk berdoa. 1 menit kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Let's take a moment to think about God's goodness in our life. This whole week, or maybe this morning, you experience God's goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap masalah yang ada dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih kalau kami saat ini gak begitu fit, tapi kami bersyukur kami masih bisa hidup dan bernafas, Tuhan. Kami yakin, kami juga bersyukur kami bisa merasakan kasih-Mu, kasih setia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan nyata dalam hidup kami, Tuhan. We want to thank you, Lord, for everything that you've done for us, Lord. Thank you for the life. Thank you we can still breathe this morning. Thanks for all your blessings. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Terima kasih, Yesus. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari sembah Dia saudara. Angkat suaramu, naikkan pujianmu, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Let's worship God. Hallelujah. Segala kebaikan. Angkat kedua tanganmu saudara, sembah Yesus. Dengan apa ku balas segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. We worship you. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Bapa. Terima pujian kami. Kau Tuhan yang beri kekuatan, yang beri kesembuhan. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified.
God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh Oh God. God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. We worship you. Oh God, we worship. We worship you. Be glorified. Oh God, semua. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we worship. Sekali lagi gereja Tuhan katakan one more time, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan terjadi pada pagi hari ini. Lord, we believe you, Lord. There is a healing power. There is a deliverance this morning, Lord Jesus. When we praise your name, kami percaya ada ketenangan. There is a comfortness in your presence, Lord Jesus. Dan pagi hari ini setiap kami mau membuka hati. Mau membuka hati kami. Lord, this morning we want to open our heart and to receive your words. Kami mau membuka hati kami dan mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Your words give us life. Firman-Mu Tuhan yang membawa perubahan kehidupan. Your words bring change in our life. Kuasai tempat ini Roh Kudus. Cover this place Holy Spirit. Di dalam nama Yesus Tuhan. In Jesus name. And everyone say Amen. You may be seated. Terima kasih untuk yang ambil bagian dalam pelayanan. Thank you for everyone that take part on the service this morning. Yang di luar, yang di dalam, inside and outside. Thank you so much. Now I would like to call all the middle schoolers and high schoolers. Chema is waiting on the back. Middle schoolers and high schoolers. Go with Chema. Yes. Middle schoolers, high schoolers. Yes. If you need translation, make sure you have your equipment with you. Usher, make sure the non-Indo speaker to have their equipment to have a translation. Sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, before I start sharing, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kemarin kita ada acara open house, neighbors come in and out. Terus udah gitu sorenya kita ada service untuk building dedication. Terima kasih untuk semuanya yang bekerja sama, terima kasih yang mensupport, kasih tepuk tangan buat semuanya. Yes, it was a nice day dan tetangga, teman-teman, masyarakat pada datang. Itu jadi ngingetin saya juga satu hal bahwa so this building, kalau Anda tahu ini sedikit sejarah ya. Jadi tuh 400 tahun yang lalu lebih, Katolik tuh gereja Katolik menguasai dunia. Gereja Katolik itu menguasai dunia.
Nah setelah itu muncullah ada yang namanya gereja Lutheran, ini kayak kita nih, Lutheran dulu nih Lutheran. Ada gereja Lutheran, ada gereja Episkopal, dan banyak gereja-gereja yang keluar dari Katolik. Jadi pertama tuh gereja Katolik menguasai dunia banget. Pusatnya di Vatikan. Nah setelah itu banyak gereja-gereja secara singkat nih, akhirnya muncul. Nah makanya kalau Anda lihat bagaimana dari tempat duduk, ada tempat kneeling, semua segala macam. Ini influence dari sejarah Katolik. Demikian juga dengan stained glass ini yang bagus banget semuanya, itu influence dari Katolik. Dan luar biasa bagaimana pekerjaan Tuhan sekarang ini bekerja di seluruh dunia. Lewat gereja Katolik, lewat gereja Kristen dan semua segala macam. Nah gereja kita sendiri adalah Mennonite. Mennonite adalah rootnya dari Anabaptis. Apa yang membedakan antara Mennonite Anabaptis dengan Lutheran, dengan Episkopal, dengan Katolik? Apa? Yang sangat mendasar adalah kita percaya dengan yang namanya rebaptism, baptis ulang. Baptis ulang apa? Karena dulu di Katolik mereka percaya bahwa baptisan itu cukup waktu kecil. Gitu. Nah, di mana kita percaya bahwa baptisan itu bukan sekedar percik tapi immerse. Nah, itu hal-hal yang membedakan yang akhirnya banyak yang keluar dari Katolik. Tapi karena hal-hal tersebut banyak hal-hal baik keluar dan sampai sekarang gereja-gereja berkembang di seluruh dunia. Jadi sedikit sejarah kenapa ini gerejanya influence Katolik, dan karena memang 400 tahun yang lalu gereja Katolik sangat menguasai dunia. Again, terima kasih untuk Anda yang kemarin sudah membantu, dan untuk coming up tanggal 9 November kita akan ada 5K Run and Walk di FDR Park. Untuk Anda yang sudah mendaftar, good. Nanti untuk Anda yang pengen ikutan, ada informasi berikutnya minggu depan. November 17, again this is an invitation. Ini undangan buat setiap Anda yang menjadi bagian dalam gereja ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. This is invitation untuk hadir sama-sama jam 1.30 di lower hall. Please come and enjoy togetherness bersama keluarga besar PPC. And November 28 to 30th kita akan ada Thanksgiving retreat. Cindy, mana Cindy? Kita masih ada kesempatan untuk mendaftarkan untuk ikutan retreat di tahun ini bersama Pendeta Jonathan Patiasina. Tinggal dilihat di dalam bulletin. Okay, it's 10 o'clock now. Silent your cell phone. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama in the next 30 minutes. Tema kita bulan ini, dan ini bulan terakhir, kita ngomongin seeing God's goodness in the difficult time. Melihat kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Pertama, in the next 5-10 minutes kita akan bercerita tentang story Abraham. Dari situ kita akan ada sedikit pendalamannya. So, background story-nya, ada seorang yang bernamanya Abraham. Dia pengen punya anak. Sama istrinya siapa? Sarah. Punya anak gak mereka? Setelah nunggu lama gimana? Punya. Setelah umur berapa akhirnya Abraham punya anak? Berapa? 100 tahun. Jadi dia menunggu, gak punya anak. Pada saat Abraham umur 100 tahun baru lahir, siapa nama anaknya? Siapa? Ini pinter, yang ini kayaknya pendiam ya. Kalau di sekolah nih pasti yang duduknya di depan nih. Yang di belakang nih yang nggak pernah jawab nih. Iya, 100 tahun dan punya anak namanya Ishak. Ayo kita setengah jam ke depan harus tanya jawabnya enak kayak gini nih. Ya. Nah, punya anak namanya Ishak. Nah, akhirnya kita sekarang mau ke cerita di Kejadian 22 di mana Tuhan meminta Abraham untuk memberikan siapa? Ishak anaknya. Let's read one by one. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertama dibilang gini, balik dulu. Nanti kamu saya hukum ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Bahasa Inggrisnya, that God tested Abraham. Kalau kita di sekolah, terkadang gurunya ngasih tahu nggak? Besok kita ujian, bener kan? Terkadang gitu kan? Nah ini story-nya, Tuhan ngasih ujian, studennya tahu nggak lagi diuji? Nggak tahu. Abraham nggak tahu dia lagi dikasih ujian. Dari pihak Tuhan, ini dia bilang gini, gue mau mencoba si Abraham nih. Gitu. Nah setelah itu, Abraham dipanggil. Berfirmanlah kepadaku Abraham, dan sahutnya, ya Tuhan. Responnya Abraham gimana? Cepat apa lambat? Dia cepat apa lambat? Cepat. Dia langsung ngejawab, Abraham, ya Tuhan. Seberapa banyak dari antara kita, pada saat kita dipanggil sama Tuhan, bukan dipanggil Tuhan meninggal ya. Kalau dipanggil Tuhan ya selamat malam loh ya. Dipanggil Tuhan, seberapa banyak kita sibuk dengan apa? Dengan sosial media kita, sibuk dengan kita, kesibukan-kesibukan kita, hingga akhirnya kita gak respon secara cepat. Tapi Abraham dia bilang gini, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anaknya Abraham 1 apa 2 apa 3? Anaknya Abraham 1 apa 2? 1 apa 2? Yang asli 1, jadi Ismail dari laki-laki lain gitu. Jadi gimana? Anaknya 1 apa 2? Nah ini pinter nih. Jadi anaknya dia sebenarnya ada berapa? 2. Ada Ismail dan Ishak. Nah di sini kita dipelajarin. Firman Tuhan bilang gitu. Ambillah anakmu yang tunggal, the only son. Padahal dia punya 2 anak. Kenapa dia punya 2 anak? Karena yang pertama bukan dari idenya siapa? Bukan dari Tuhan. Itu idenya siapa? Sarah. Gitu. Ini Sarah nih istri yang luar biasa. Ya. Karena membiarkan suaminya tidur dengan wanita lain. Dan yang ditidurin siapa? Pembantunya lagi. Aduh. Nah, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jadi korban bakaran. Nah, sebelumnya saya mau bacain di Kejadian 21 ayat 12. Gini, Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Ini dia, dengerin. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tuhan sebelumnya ngasih tahu bilang, akan ada keturunan banyak dari Ishak. Tapi di Kejadian 22 Tuhan bilang gini, Abraham, kasih Ishak sebagai korban apa? Korban bakaran. Abraham diperhadapkan, gue percaya sama janji Tuhan atau gue percaya akan si pemberi janji tersebut. Halo. Abraham tiba-tiba nih, lagi gak ada hujan, gak ada angin. Tuhan bilang ini, Abraham, kasih anak lo yang tunggal itu jadi korban bakaran. Bing! Kaget gak lo? Dan dia dihadapkan dengan apa? Gue lebih percaya akan janji Tuhan atau gue lebih percaya akan si pemberi janji ini nih. Terjadi apa di hatinya Abraham? Terjadi apa? G-A-L-A-U. Galau. Sedap. Terjadi kegalauan saudaraku. Kira-kira kalau Anda dihadapkan pada kejadian ini, apa yang Anda pikirin? Saya mikirin apa yang ada di dalam pikirannya Abraham ya. Next. Keesokan harinya kapan? Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dari pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, lihatnya kepadanya tempat itu dari jauh. Keesokan harinya pagi-pagi. Nih kita secara manusia, kira-kira Abraham tidur nggak semalamnya? Menurut Anda, dikasih tugas sama Tuhan, kasih anak lo yang tunggal, besok jadi korban bakaran. Jadi, kira-kira dia tidur gak? Menurut saya sih dia gak akan tidur. Dan pada saat dia gak tidur itu bukannya dia lagi cek WhatsApp gitu, nonton Netflix. Kagak, udah pikirannya udah gimana sih ini? Itu menurut saya loh, pasti dia gak tidur. Karena apa? Pagi-pagi benar dia udah bangun. Dan dia udah mempersiapkan semuanya. Setelah itu, ayat 4 dibilang gini, ketika pada hari ketiga Abraham. 3 hari perjalanan, can you imagine gak? 3 hari dia berjalan. Abraham, anaknya Ishak, dan juga 2 bujangnya. Kira-kira 3 hari dia ngomong gak tuh perjalanan? I don't think dia bisa ngomong. Gue pikir pasti dia akan galau segalau-galaunya. Aduh gimana sih ini? Ya gak? Bener gak? Next. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia punya iman gak nih si Abraham? Punya iman. Karena apa? Selalu dikatakan apa? Kami. Teorinya, kami akan sembahyang, sesudah itu saya akan kembali. Remember, anaknya akan jadi korban bakaran nih. Teorinya kami akan sembahyang, sesudah itu saya akan kembali. Tapi kata-kata imannya Abraham lain. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Perjalanan Abraham, dia gak pakai debat sama Tuhan. Dia gak pakai nunda-nunda, dia langsung jalan 3 hari dijalanin sama dia. Dia gak ngerti, tapi dia jalanin. Itu indahnya. Dia gak ngerti, walaupun dia gak ngerti, semua dia jalanin. Karena dia menjalankan bukan pakai feeling, tapi pakai faith. Abraham menjalankan tugas besar untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal jadi korban. Dia jalanin bukan karena pakai perasaan, tapi karena iman dia kepada Tuhan. Saya percaya kita yang orang tua pasti pernah ngalamin, apalagi orang tua yang punya anak, iya enggak? Kalau anak kita sakit demam, sakit panas, atau enggak kalau di Indonesia sakit apa? Sakit demam berdarah, kita sebagai orang tua pasti apa? Mending gue deh yang sakit, yang penting anak gue sehat, bener enggak? Mending gue yang kena DB daripada anak gue. Itu karena orang tua. Nah ngebayang enggak nih Abraham? Mungkin dalam hati Abraham bilang gini, mending gue aja deh yang dikorbanin. Tapi masalahnya yang diminta Tuhan bukan Abraham. Yang diminta Tuhan siapa? Siapa yang diminta Tuhan? Ishak. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Next. Mulai nih storynya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Papa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? By the way, banyak scholar bilang bahwa anaknya ini bukan kecil lagi. At least udah dewasa. Banyak yang scholar bilang ini teenagers. Karena apa? Dia udah bisa ngangkat kayu bakar. Ada yang bilang lagi dia usianya Ishak mestinya di atas 20-an tahun. Jadi bukan anak kecil lagi. Nah, tiba-tiba Ishak bilang, di sini udah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayo kita sama-sama baca, Allah yang menyediakan, 1, 2, 3. Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Again, dia belum tahu apa-apa. Tapi itu kata-kata pertama di Alkitab yang mengatakan Jehovah Jireh. Atau Allah yang menyediakan. Ini keluarnya di Kejadian 22. Next. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah itu kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Yang kita harus salut bukan hanya iman Abraham. Imannya siapa saudaraku? Imannya Ishak. Ishak bisa gak merontak? Bisa. Dia bukan anak kecil. Bapaknya 100 tahun lebih usianya, gampang dilawan. Bisa nggak Ishak bukan hanya meronta, bisa nggak dia lari? Bisa. Tapi kita harus ngelihat bahwa imannya Ishak juga luar biasa. Bahkan kalau kita mau bikin agak sinetron, mungkin dia bilang gini, "Pa, apa salah saya sih? Maafin kalau kemarin saya jalan sama si Nancy." Cie. Papa gak setuju saya sama Nancy, aku tahu. Mungkin. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ishak. Dia tidak argumentasi, dia tidak lari dari kenyataan, dia tidak lari. Dia menjalankan semuanya itu. Next. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, tunggu sebelum baliknya dulu. Nah, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi ini benar-benar nih, Ishak udah dikorban bakar, udah ditidurin, udah diambil pisaunya nih. And the next, ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Terbukti nih, dia udah hampir anaknya dibunuh. Next. Lalu pada saat dia baru mau ini, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kira-kira nih, kita tanya jawab. Waktu dia susun kayunya dan naruh si Ishak di sana, kira-kira dia akan ke belakang, ke depan, ya enggak? Benar enggak? Dia nemuin ada binatang enggak di situ? Enggak ada. Tapi Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kapan dia dapetinnya? Tuhan menyediakannya pada saat dia setia mau mengangkat pisau dan membunuh anaknya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katakan sama-sama, Tuhan menyediakan. Yes, yang kita mau ngomongin hari ini adalah Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan. Saya percaya di dalam perjalanan kehidupan kita yang gak gampang, ada kebaikan Tuhan yang diberikan lewat apa? Lewat penyediaan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan kapan? Waktu kita taat dan percaya. Saya percaya Anda semua pasti punya cerita. Pada saat Tuhan menyediakan. Bukan hanya kebutuhan Anda, Tuhan menyediakan banyak hal dalam kehidupan Anda. Siapa di tempat ini yang pernah mengalami bahwa Tuhan menyediakan? That God supplies all your needs. Amen. Amen. Pasti. Dan aku percaya Tuhan tuh supply not only one day, not only 2 days. Itu sebenarnya supply Tuhan, penyediaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Katakan apa saudaraku? Amin. Saya ngerasain banget waktu 10 tahun yang lalu.
selama waktu istri saya di Kanada, Vivi, saya selama 3 tahun bolak-balik Philadelphia, Toronto. Setiap minggu, seminggu di sini, seminggu di sana. Saya ngerasain penyediaan Tuhan, bukan masalah materi saudaraku. Penyediaan Tuhan bagaimana keluarga besar PPC mensupport saya. That's God supplies bagi saya. Bagaimana teman-teman PPC, keluarga PPC mensupport saya. Dan banyak ibu-ibu di sini kalau tahu saya mau berangkat, dititipin makanan. That's God supply. Karena di Toronto nyari makanan somai susah banget. Bukan susah sih, sebenarnya gue pelit gitu lah. Jadi dibawain somai, dibawain bacang, dibawain makanan-makanan. Itu bagi saya itu benar-benar God supply yang luar biasa. Saya dikasih kedamaian, dikasih kesabaran saudaraku. 3 tahun nunggu proses imigrasi untuk Vivi bisa masuk Amerika. Itu supply dari Tuhan. That's God supplies ketenangan, kedamaian, support dari orang-orang, doa dari orang-orang. And of course, saya di sini spend uang. Di Kanada saya harus spend uang juga untuk bayar kamarnya Vivi, untuk sekolahnya Vivi. But God did it. Tuhan membuktikan dan Tuhan supply semuanya saudaraku. Saya percaya juga Anda pasti banyak cerita-cerita bagaimana Tuhan menjadi Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ternyata saudaraku, Abraham, kalau bayangan saya pernah diinterview. Sebenarnya apa sih yang di pikiran lo Abraham? Waktu disuruh Tuhan untuk menyerahkan anak lo. Ternyata ini jawabannya saudaraku. Kita pikir Abraham ketakutan, kita pikir dia keder, kita pikir dia nggak tidur bermalam-malam, banyak pikiran. Ternyata enggak. Ibrani 11 ayat 17, ini kan jawabannya Abraham. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan siapa? Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah kukatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Next. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tandanya apa? Abraham waktu disuruh Tuhan itu kasih anaknya, di pikiran dia cuma satu. Bahwa Tuhan bisa bangkitin orang mati. Ya ini gimana nih? Di pikirannya Abraham, pada saat disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya jadi korban, apa dia bilang? Bahwa dia berpikir sekalipun dari antara orang mati, dia bisa membangkitkan orang mati. Di pikirannya Abraham, dia langsung tahu bahwa apa? Tuhan mampu membangkitkan orang mati. Ada ketakutan enggak? Yang ada dalam Abraham, dia ada punya rasa apa? Percaya penuh pada Tuhan. Dia punya percaya penuh pada Tuhan. Nah, ini dia yang jadi poinnya. Kunci kita mau hidup tenang atau mau hidup gelisah, kuncinya di mana? Terletak kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita. Katakan amin. Iya. Siapa di tempat ini yang mau hidupnya tenang? Jawabannya cuma satu, just trust God. Kalau Anda mau hidup gelisah, atau gini. Kalau Anda hidupnya gelisah terus, tandanya Anda harus cek kepada siapa Anda percaya. As simple as that. Anda sakit nih, ada orang sakit di rumah sakit mau operasi nih. Operasi. Tiba-tiba dokter seniornya datang, ngomong, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik setelah operasi gini-gini. Dia nanya, Bapak siapa? Saya senior dokternya. Tenang. Tenang gak itu orang kira-kira?
Tenang senior dokter. Tapi kalau ada bapak-bapak datang, tenang, saya udah ngeliat semuanya. Bapak pasti oke. Bapak siapa? Cleaning service rumah sakit. Lu kira-kira antara dokter senior sama cleaning service rumah sakit kira-kira lebih tenang mana? Ya, Bapak ini katanya lebih tenang cleaning service. Bapak kayaknya harus masuk ke rumah sakit yang lain ya Pak ya. Tentunya kita akan lebih tenang pada saat dokter senior yang ngomong dibanding cleaning service rumah sakit yang ngomong. Tandanya kepada siapa Anda percaya saudaraku. Itu akan mempengaruhi Anda. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Janganlah gelisah hatimu. Kalau Anda gelisah, jujur di tempat ini, kalau Anda sedang gelisah, apapun kegelisahan Anda, firman Tuhan bilang gini, percaya kepada Tuhan. Percaya juga kepadaku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Di rumah Bapakku banyak apa? Banyak apa? Jangan lihat gue, lihat sini. Aduh, halu. Baca tulisannya. Oke. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak apa? Yes. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk ngapain? Untuk ngapain? Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi siapa? Bagi saya bilang, kalau bagimu tandanya lu gak masuk surga dong. Next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi gini, Tuhan sedang mempersiapkan rumah buat setiap kita orang-orang percaya. Makanya dibilang gini, kalau sama orang-orang meninggal yang orang percaya bahwa gini, oh dia udah meninggal, kita gak boleh nangis. Boleh sih nangis, maksudnya gak boleh berduka kelamaan. Karena apa? Artinya apa? Rumah dia udah selesai. Udah selesai, rumah dia udah selesai dibangun sama Tuhan. Makanya dibilang, it's time for you to go home. Next. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Next. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Next, masih ada? Oke. Nah saudaraku, tandanya di sini dibilang gini, kepada siapa kita percaya itu penting sekali. Di ayat 1 tadi dari Yohanes ini. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sering memberikan visual, visi akan sesuatu tujuan. Kalau tujuannya bagus, kita pasti semangat. Segala kesakitan kita akan bisa terlewatin. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu gini. Hati-hati kepada siapa kita menaruh kepercayaan hidup kita. Yang kedua, kita juga jangan menaruh kepercayaan akan suatu tempat atau pencapaian. Contohnya gini. Kalau saya menaruh kepercayaan saya pada uang saya akan bahagia. Pada saat saya menaruh kepercayaan saya pada saat saya punya gelar banyak, saya bahagia. Pada saat saya menaruh kepercayaan saya pada saat saya punya 5 rumah, 7 rumah. Pada saat kita menaruh kepercayaan kita pada tempat-tempat seperti itu yang berbahaya. Karena kita menaruh kepercayaan kita di tempat yang salah. Anda salah percaya sama orang, Anda menempatkan kepercayaan Anda di salah tempat, hidup Anda akan penuh dengan kegelisahan. Kalau selama ini hidup Anda penuh kegelisahan,
You better check your heart. Karena siapa tahu Anda menaruhkan di tempat yang salah atau dengan orang yang salah. Nah gimana nih supaya nggak khawatir, supaya nggak gelisah hidupnya? Gimana saudaraku? Percaya sama siapa? Percaya sama Yesus Tuhan. Sekali lagi saya tanya, kalau Anda nggak mau gelisah, nggak mau khawatir, apa jalan keluarnya? Percaya pada Yesus. Yang ini galangan depan boleh pulang abis ini, yang ini stay di tempat ini. Yang ini boleh ke Pax Cafe, yang ini nggak boleh nih. Ya. Percaya kepada Yesus. Ada seorang yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin. Ini kembali ke tahun 60-an. Dia pernah berjalan di atas tali, di atas Niagara Falls. Dia bawa orang. Tapi the next event, dia bukan bawa orang. Dia melewati Niagara Falls dengan tali, dengan membawa gerobak. Dia bawa gerobak dari Amerika ke Canada side, di atas Niagara Falls, dia bawa gerobaknya, bum 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 bum, sampai di ujung. Orang-orang bagaimana? Orang-orang tepuk tangan, yeay, semua tepuk tangan. Dia bilang gini, hey, berapa di antara Anda percaya saya bisa balik lagi ke on the other side? Semuanya bilang gitu, kita percaya. Setelah itu dibilang gini, berapa dari antara Anda yang mau naik gerobak ini dan jalan bersama saya di atas tali? Semuanya langsung ini. Pada diam. Big difference saudaraku. When we believe and trust. Bahasa Indonesianya percaya. Believe cuman percaya. Tapi trust mempercayakan. Gue percaya lo bisa. Tapi mau gak lo mempercayakan hidup lo kepada saya? Demikian juga gini, percaya kepada Yesus. Yes, gue percaya sama Tuhan Yesus. Apakah kamu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus? Dan itu yang banyak terjadi. Tapi terjadinya di mana? Bukan di PPC, di tempat lain. Jangan gelisah. Kata ayat firman Tuhan tadi. Karena aku akan menyediakan rumah bagimu. Surga nih, Tuhan ngomongin surga nih. Bahwa surga itu tempat nyata saudaraku, halo. Kalau Anda pikir surga gak ada, surga tempat yang nyata bukan hayalan. Dan surga sudah disiapkan Tuhan. Untuk setiap kita. Sengaja Tuhan bilang gini, Tuhan kasih gambaran buat kita. Ada surga, ada rumah yang aku sediakan buat kamu. Karena apa? Tuhan mau kasih kita sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah gambaran. Karena apa? Pada saat kita ngerti akan visi, akan mimpi, gambaran yang Tuhan kasih, itu yang akan membuat kita semangat. Apapun kesakitan yang kita jalanin, kita akan tetap bersemangat. Berapa banyak kita yang punya keluarga terpisah di sini, maaf. Yang ada papanya di sini, mamanya di sini, atau anak-anaknya di Indonesia. I know the feeling, rasa berat terpisah. Tapi saya percaya, kenapa Anda bisa kerja 10 jam, 12 jam? Karena Anda bilang gini, aku mau ngelihat anak saya tamat sekolah loh. Aku mau ngelihat cucu saya tamat sekolah loh. Itu apa? Itu visi. Itu mimpi. Makanya apa? Segala kesakitan dimarah-marahin sama agent, dicemberutin sama teman, musuhan sama teman, segala macam hanya gara-gara di tempat kerja semuanya. Anda lewatin semuanya, bangun jam 5 pagi dijemput sama big fan. Kenapa Anda menjalankan semuanya itu? Karena Anda punya mimpi. Saya mau ngelihat anak saya jadi sarjana. Saya mau ngelihat cucu saya berhasil. Karena mimpi. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau kasih kita sebuah visi. Rasa percaya kita, kalau ngelihat dari cerita si Charles Blondin ini, rasa percaya kita tuh bukan karena kereta dorongnya,
Ngerti nggak? Rasa percaya kita karena apa? Siapa yang ngedorong keretanya? Demikian juga dalam hidup kita. Kita jangan terlalu pusing dengan ini dan itu. Tapi biar kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang mendorong kereta kehidupan kita itu yang lebih penting. Firman Tuhan mengatakan gini, kemanapun kita pergi, walaupun ada air bah sekalipun, kita, kata firman Tuhan, tidak akan apa saudaraku? Gak akan tenggelam. Walaupun kita melewati api sekalipun, api itu tidak akan apa? Tidak akan menghanguskan kita. Itu begitu luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, yes, Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tapi bagian kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Ayat penutup, Filipi 4, ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk sekali lagi sama-sama secara lantang. 1, 2, 3. Ucapan syukur. Oke. Musuh terbesar untuk kita tidak percaya sama Tuhan adalah apa saudaraku? Kekhawatiran. Salah satu musuh terbesar untuk kita tidak percaya sama Tuhan karena apa? Kita ngelihat besarnya kekhawatiran kita, bukan melihat besarnya Tuhan kita. One more time. Musuh terbesar kita tidak bisa percaya sama Tuhan karena kita lebih fokus kepada kekhawatiran kita. Bukan kepada besarnya Tuhan kita. Nah, firman Tuhan bilang gini, kalau Anda jangan punya khawatir, itu jangan disimpan. Anda di tempat ini ada punya khawatir, it's okay saat ini. Firman Tuhan bilang gini, Anda punya khawatir jangan disimpan, tapi diapain? Serahkan semuanya kepada siapa? Serahkan semua kepada Tuhan. Lewat apa saudaraku? Lewat doa, permohonan, dan apa? Ucapan syukur. Lewat doa, permohonan, ucapan syukur. Kalau Anda punya kekhawatiran dan Anda simpan sendiri, Anda nggak akan mengalami hidup yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi pada saat Anda punya khawatir, jangan disimpan. Katanya bilang, nyatakan segala kekhawatiranmu. Udah sampai segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Khawatir keuangan, khawatir masalah keluarga, khawatir kerjaan, khawatir jodoh lah, kehidupan lah, semua segala macam. Bawa semuanya itu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jangan disimpan-simpan. Iblis paling pintar menaruh kekhawatiran di dalam hidup kita. Hati-hati. Tuhan gak pernah kasih kita kekhawatiran. Itu datangnya dari si iblis. Once ada kekhawatiran, firman Tuhan bilang ini, jangan disimpan, nyatakan sama Tuhan. Kekhawatiran muncul, langsung nyatakan sama Tuhan. Doa, permohonan, ucapan syukur. Anda belum melihat, seperti Abraham belum melihat, ucapin syukur. Tuhan, terima kasih untuk masalah saya sudah selesai. Abraham gak tahu akan ada penyediaan dari Tuhan, tapi dia bilang gini, kami akan menyembah dan kami akan kembali bersama-sama ke tempat ini. Dia belum melihat akan ada anak domba jantan. No. Tapi dia tahu ada Tuhan yang menyediakan. Pagi hari ini saya mau berdoa untuk setiap Anda. Aku berdoa pasti Tuhan yang adalah Jehovah Jireh akan menyediakan kepada Anda
apapun yang Anda perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan apa saudaraku? Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya, tetap bersama. Yes. Ku yakin, ku yakin, amin. Biar ini jadi doa kita. Tuhan selalu, Tuhan selalu. Sehelai. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku. Amin. Angkat tangan kita, katakan Tuhan selalu. Thank you, Lord. Selai rambutku tak akan terganggu tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. One more time, church, sing it. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidupku. Tuhan materaikan firman-Mu dan terus Tuhan berbicara buat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita dan sekali lagi
Setelah kebaktian ini, mungkin Anda langsung bisa saat teduh dan bisa sama-sama dengan saya ke Pex Cafe. Dan remember, pada saat Anda makan di Pex Cafe, Anda minum di Pex Cafe, it will be great. Setelah Anda makan minum, Anda membersihkan meja dan menaruh pada tempat sampah. Tidak ditinggalkan tanpa diberesin. Iya gak sih? Yuk kita bawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Terima kasih untuk kehidupan. Dan saat ini kami bawa persembahan ini, perpuluhan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Demikian juga untuk kami yang butuh pekerjaan, kami yang butuh kesembuhan, bekerja Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, biar kehadiran gereja ini, kehadiran kami di kota ini, membawa terang kasih Tuhan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kata firman Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat. Dan ada supply dari Tuhan. Karena apa? Karena Anda mempercayakan hidup kepada Yesus Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.